Halo semua, perkenalkan nama saya Tabita Triana Florentina dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peristiwa sejarah, yaitu perlawanan diplomasi dari rakyat Indonesia terhadap Belanda. Yaitu saya akan mengambil satu peristiwa tentang Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB atau yang dapat disebut The Round Table Conference atau RTC merupakan pertemuan antara pihak Belanda, Indonesia, dan Bijeenkomst voor Vrijdelijk Overleg atau BVO. Momen yang paling penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini dilakukan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, KMB yang digelar di Den Haag bertujuan untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda yang sudah sekian lama terjadi. Seperti yang kita ketahui, Belanda pernah menjajah wilayah Indonesia sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Sejak 1942, Belanda menyerah kepada Jepang sehingga wilayah Indonesia diambil alih oleh Dai Nippon. Indonesia akhirnya kembali merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Jepang kalah dari sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun Belanda kemudian datang lagi kembali di Indonesia dengan membonceng sekutu. Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia lagi sehingga terjadilah rangkaian peperangan dan perundingan yang pada akhirnya mencapai kesepakatan KMB. Nah, latar belakangnya adalah pada tanggal 18 Desember 1945, Belanda melakukan agresi militer kedua terhadap Indonesia dan melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati. Sebelumnya Belanda juga pernah melancarkan agresi militer 1 sebagai bentuk pelanggaran perjanjian Linggarjati. Agresi militer 2 membuat Belanda mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan dunia internasional. Terlebih Belanda menangkap beberapa pemimpin Republik Indonesia termasuk Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet yang saat itu bertugas di ibu kota sementara atau Yogyakarta. Kendati begitu, Indonesia masih eksis dalam kekuasaan pemerintahannya sampai dialihkan ke Sumatera Barat dan dijalankan oleh Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di bawah pimpinan Bapak Syarifudin Prawiranegara dan kawan-kawannya. Nah, dalam sejarah Indonesia modern menerangkan bahwa penangkapan para pemimpin Republik Indonesia yang dilakukan Belanda membuat PBB dan beberapa negara internasional memberi dukungan kepada Indonesia. Pada tanggal 28 Januari 1945, Dewan Keamanan PBB memberi teguran terhadap Belanda dan menuntut dikembalikannya seluruh petinggi Republik Indonesia serta pemulihan pemerintahannya. Sebelumnya sebagai akibat agresi militer Belanda II dan sebagai pembuktian bahwa Indonesia masih ada, dilancarkan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipelopori oleh para pejuang RI dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai inisiatornya. Pada tanggal 4 April 1949 digelar perundingan royem-royen antara Belanda dan Indonesia. Perundingan ini berakhir pada 7 Mei 1949 dan menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya persetujuan diadakannya KMB di Den Haag, kembalinya pemerintahan Republik ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949, dan penerapan gencatan senjata. Nah, setelah itu perundingan antara pihak RI dan BFO dilakukan. Pertemuan ini disebut sebagai Konferensi Inter-Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan 31 Juli sampai 3 Agustus di Jakarta. Nah, BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal adalah sebuah komite yang terdiri dari 15 pemimpin negara bagian daerah otonom di Republik Indonesia Serikat atau RIS. Menurut Marwati dan Nugroho, dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 tahun 1990, perbincangan dalam konferensi ini menghasilkan bentuk negara, yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS, adalah bentuk baru. Lalu diadakannya Panitia Persiapan Nasional atau PPN sebagai persiapan penyerahan kedaulatan Belanda terhadap RIS. Sekian cerita dari peristiwa Konferensi Meja Bundar. Bila ada kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.